Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 praktikum sistem digital lanjut akan mempresentasikan tentang praktikum modul 4. Sebelumnya perkenalkan anggota kami, yaitu saya Ilham Muhammad Dafa dengan NIM 211201191301116. Saya Farhan Ataullah dengan NIM 211201191300072. Saya Muzikal Fahri dengan NIM 2112011191130. Perkenalkan, saya Ahmad Rafli Pradana dengan NIM 211201119130085. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Farezi dengan NIM 2120119120029. Bisa dilanjut. Oke, untuk yang pertama, pembahasan tentang dasar teori dari praktikum ini. Yang pertama untuk DLATS. Jadi DLATS mempunyai sebuah masukan data atau D. Pada DLATS tidak akan terjadi kondisi rest seperti pada latch RS. Kemudian menyimpan nilai masukan dengan kontrol sinyal clock. Kemudian untuk pengaplikasian untuk DLATS adalah sirkuit memori 1 bit. Anda dapat menulis atau menyimpan bit 0 maupun 1 di sirkuit latch dengan membuat input tinggi dan mengatur D ke apapun yang Anda inginkan. Ketika input yang diaktifkan dibuat rendah, kait mengabaikan status input D dan dengan menyimpan nilai bit yang disimpan, mengeluarkan pada nilai yang disimpan di Q, dan kebalikannya pada output yang Q bar. Selanjutnya untuk D flip-flop. D flip-flop merupakan pengembangan dari RS flip-flop. Pada D flip-flop, kondisi output atau output terlarang tidak lagi terjadi. Data flip-flop sering juga disebut dengan istilah DFF, sehingga lebih mudah dalam penyebutannya. Data flip-flop merupakan dasar dari rangkaian utama sebuah memori penyimpanan data digital. Input atau masukan pada RS flip-flop adalah 2 buah, yaitu R atau reset dan S atau set. Kedua input tersebut dimodifikasi sehingga pada data flip-flop menjadi 1 buah input saja, yaitu input atau masukan D. Model modifikasi RS flip-flop menjadi D flip-flop adalah penambahan gerbang NOT atau inverter dari input S ke input R. Pada RS flip-flop seperti terlihat pada gambar D flip-flop tersebut. Pada gambar di atas, input S dihubungkan ke input R pada RS flip-flop menggunakan sebuah inverter, sehingga bentuk input atau masukan baru yang diberi nama input data D. Dengan kondisi tersebut, maka RS flip-flop berubah menjadi data flip-flop. Kemudian pada perkembangannya, D flip-flop ini ditambahkan dengan input atau masukan kontrol berupa enable atau clock seperti pada gambar. Prinsip kerja dari rangkaian data flip-flop dengan clock di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila clock bernilai high, maka input pada jalur data akan diteruskan ke rangkaian RS flip-flop, di mana pada saat input jalur data 1 atau high, maka kondisi tersebut adalah set Q menjadi 1 atau high. Dan pada saat jalur data diberikan input low, maka kondisi yang terjadi adalah reset Q menjadi low. Kemudian pada saat clock berlogika rendah, maka data output pada jalur Q akan ditahan, walaupun logika pada jalur input data berubah. Kondisi inilah yang disebut dengan dasar dari memori 1. Selanjutnya adalah perbedaan D-latch dan D flip-flop. Perbedaan D-latch dan D flip-flop yang kelompok kami temukan ada 7 perbedaan, yaitu yang pertama adalah keberadaannya input clock.
pada D-latch, latch D itu sendiri adalah latch SR yang terjaga keamanannya, sehingga dia tidak memiliki input clock. Sedangkan jika D flip-flop adalah kombinasi dari D-latch, maka dari itu D flip-flop memiliki input clock. Kemudian D-latch ini adalah sirkuit yang kurang kompleks, sedangkan D flip-flop adalah sirkuit yang kompleks. D-latch memiliki sinyal aktif yang dapat mengaktifkan atau menonaktifkan operasi latch. D flip-flop memiliki sinyal clock yang dapat menahan atau mengoperasikan flip-flop ketika tidak tersedia input set atau reset. Kemudian D-latch dapat berupa latch input tinggi aktif atau latch input rendah aktif. Sedangkan D flip-flop di mana input data selalu aktif, di mana input set atau reset bisa aktif high atau aktif low input. D-latch merupakan sirkuit yang dipicu oleh level, sedangkan D flip-flop dapat dipicu oleh level atau sirkuit yang dipicu oleh tepi. Pada D-latch jumlah transistor yang dimiliki lebih sedikit, sedangkan D flip-flop lebih banyak jumlah transistor yang diperlukan untuk mendesain. Kemudian D-latch ini sifatnya adalah tidak sinkron, sedangkan D flip-flop umumnya bersifat sinkron. Selanjutnya akan dilanjutkan bagian langkah kerja oleh teman saya. Oke, terima kasih atas penjelasan dasar teori. Mungkin akan saya lanjutkan untuk penjelasan yang selanjutnya, yaitu langkah kerja. Itu kita pertama kali menyiapkan software, yaitu Sealing. Kita bisa langsung buka aplikasinya. Oke, setelah aplikasinya terbuka, ini kita bisa langsung membuat project baru dengan nama ini, create new project, dengan namanya bebas. Mungkin kita beri nama apa? Dan untuk top level step-nya kita pilih HDL. Nah, ini untuk yang project settingnya kita pilih untuk family-nya Spartan 3E, device XC3S500E, package-nya FG320, speed mainpath untuk simulator, eSIM, dan preferred language-nya Verilog. Lalu kita pilih next. Nah, ini ada kayak project summary. Nah, ini ada rincian project yang kita buat. Jika ini sudah kiranya udah betul, kita bisa langsung klik finish. Oke. Langsung aja kita masuk ke percobaan pertama, yaitu D flip-flop. Nah, di sini untuk pertama kali kita lakukan yaitu membuat source dengan mengklik pada pilihan project. Langsung kita klik new source. Lalu kita pilih yang Verilog module. Nah, untuk file name-nya itu kita beri nama DFF atau D flip-flop. Nah, ini untuk event modulnya, kalau bisa diutak-atik, kita langsung klik next. Untuk summary-nya bisa dilihat. Kalau udah benar, kita bisa klik finish. Iya, tadi lupa untuk yang di view ini kita pindahkan dulu dari implementation ke simulation. Nah, ini untuk di DFF sendiri. Ini belum ada source code-nya. Mungkin itu langsung aja isi yang dari modul. Bisa kita kopikan. Habis itu kita bisa klik save dengan Ctrl save. Lanjutnya kita buat file baru untuk apa? Nanti menampilkan hasil dari program yang dibuat, yaitu testbench-nya, dengan cara kita klik project lagi, new source. Kita yang ini pilih Verilog test picture.
Habis itu di sini kita namai DFF DB. Dan selanjutnya kita bisa klik next. Dan ini untuk associate source-nya nanti itu menuju file yang dibuat tadi, yang source code-nya. Yaitu kita pilih DFF, disesuaikan. Dan ini kita bisa klik finish. Nah, ini untuk project-nya. Nah, di sini kita tinggal menambah pada bagian stimulusnya. Nah, untuk di sini, untuk di langkah kerja, kita menggunakan tugas yang diberikan pada praktikum modul 4 nih, yaitu mengganti stimulusnya dengan 5 angka biner terakhir dari konversi nomor kelompok, yaitu 17. Nah, ini untuk 17, untuk angka binirnya yaitu 10001. Nanti aja 10001. Di sini kita ganti juga. Oke, di sini kita butuh 5 stimulus saja, langsung kita klik save. Nah, ini kita bisa lihat di sini, jika di sini tidak ada error, otomatis project yang kita buat tidak benar. Oke, bisa lanjut untuk menjalankan programnya. Kita bisa mengetesnya terlebih dahulu apakah programnya sudah benar atau belum. Kita bisa klik di sini di file DFF test bench. Lalu kita ini klik plus di sim simulator. Kita cek di behavioral check syntax. Nah, jika terdapat tanda checklist hijau, berarti source code yang kita buat otomatis sudah benar. Lalu kita bisa melakukan running pada simulate behavioral model untuk melihat hasil dari rangkaian yang dibuat. Nah, ini mungkin hasil yang keluar dari source code yang dibuat tadi berdasarkan berdasarkan 5 angka biner dari kelompok kami. Mungkin ini untuk percobaan yang di flip-flop. Kurang kerjanya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Akbar Farezi. Monggo, Mas Akbar. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian yang deluge. Yang pertama itu kita akan buat file. Pertama itu kita bagian project, kita new source. Kemudian tampil pada pop-up new source wizard. Kemudian kita milih Verilog module dengan kita namai dengan nama deluge. Next. Ya, seperti itu untuk summary-nya. Kita finish. Ya, udah tercipta modul Verilog deluge. Kemudian kita masukkan codingan yang ada pada laporan. Ya, seperti itu. Dan kita save. Lanjut lagi buat modul baru. Kita project new source. Oke. Akan muncul kembali tabel new source wizard. Kemudian pilih test fixture, Verilog text fixture. Dengan nama deluge_tp untuk test bench-nya. Kemudian next kita pilih yang deluge. Next. Oke, seperti itu untuk summary-nya. Kita next. Finish.
Ini akan terbuat Verilog TP-nya. Kita kopikan yang ada pada laporan. Kodenya untuk testbed buat yang Deluxe. Itu kurang satu, Fli. Yang bagian atas Ini sesuai biner terakhir, Bang, yang kelompok. Oh, berarti langsung tugas ya? Iya. Oke, langsung kita save. Oke, kita masuk ke simulation. Itu sudah masuk ke simulation. Kemudian kita behavioral check syntax untuk memastikan kodenya baik yang TB dan yang desainnya. Dan masuk ke simulate behavioral model dengan klik 2 kali OK. Ya, seperti itu. Kita kecilin dulu. Ya, itu rangkaian Deluxe untuk kelompok 17. Ya, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akan dilanjut teman saya Farhan. Oke, terima kasih Akbar. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan hasil yang didapat dari percobaan yang sudah dibuat. Nah, ini untuk hasil develop ya, bisa dilihat dari timeline simulasinya. Pertama di awal itu masih merah dikarenakan programnya itu belum mulai, jadi karena D dan clocknya masih 0 juga dan itu belum mulai, jadi value dari Q dan Q bar itu masih 0 gitu. Nah, kemudian pas mulai masuk di 200 nanosecond itu D-nya berubah jadi 1 kan, dan clocknya juga, dan kalau di flip-flop itu ketika nilai clocknya 1 dia akan aktif gitu flip-flopnya, jadi dia akan bisa menerima masukan input D. Nah, terus masukannya itu berakibatkan menjadi Q-nya itu menjadi 1 juga. Jadi kalau misalnya clocknya nilai 1, nilai Q akan sama dengan nilai D. Maka dari itu Q-nya menjadi 1. Nah, kemudian di 300 nanosecond di situ clocknya mati kan. Clocknya mati jadi 0, terus D-nya juga dari 0. Tapi di Q-nya ini masih nilainya 1. Kenapa? Dikarenakan clocknya itu jadi 0. Kalau clocknya 0, dia kan tidak aktif ya, jadi Q akan memiliki nilai sama seperti pada sebelum ada perubahan nilai clock tersebut gitu. Nah, kemudian bisa dilihat lagi tuh di bagian di 600 itu terdapat perubahan kan dari nilai D-nya dan nilai clock-nya. Nah, tapi dikarenakan nilai Q-nya masih 1 ya, jadi di antara perubahan itu tidak ada posisi di mana clock-nya nyala, nilainya 1 dan D-nya itu 0 gitu. Kalau misalnya ada begitu, Q-nya bakal 0 dan Q bar-nya bakal 1 gitu. Tapi dikarenakan tidak ada, jadi akan berbuah seperti itu. Q-nya 1, di sini D-nya lagi 1 juga, dan clock-nya masih nyala terus gitu. Itu aja untuk D flip-flop, bisa masuk ke D latch. Ya, untuk di latch di sini bisa dilihat ya, kurang lebih sama, memang mungkin sama persisnya dengan yang ada di develop tadi di awal, karena masih belum aktif, masih value-nya masih X, Q dan Q bar-nya. Terus masuk 200 nanosecond, dia akan clock-nya jadi 1, D-nya jadi 1 juga, maka Q-nya akan jadi 1, Q bar-nya 0, karena nilai Q dan Q bar itu selalu berlawanan gitu kan. Terus masuk ke 300 nanosecond,
D-nya jadi 0, tapi nilai Q-nya nggak berubah dikarenakan clock-nya juga 0. Jadi di latch-nya itu nggak aktif. Gitu kan. Habis itu yang masuk ke 600 nanosecond itu dia D-nya masuk lagi 1 dan clock-nya 1. Cuman karena tidak ada perubahan di antara itu, jadi Q-nya masih tetap 1 gitu. Nah, untuk ini sebenarnya perbedaan dari di latch sama di flip-flop tuh biasanya ada diletak di enable ya. Jadi kalau misalnya flip-flop tuh biasanya enable-nya pakai clock. Kalau misalnya di latch itu enable-nya pakai ada masukan sendiri yang kita bisa atur sendiri. Kalau clock kan udah fix ya, dia akan alternating 1 dan 0, 1 dan 0 gitu terus. Kalau misalnya latch itu dia masuknya kita yang atur sendiri. Min latch itu biasanya dipakai buat di memori gitu, biasanya RAM. Kalau misalnya flip-flop tuh lebih ke memorinya yang kayak register gitu kalau di CPU. Kurang lebih itu saja penjelasannya dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.